warahmatullahi wabarakatuh. Halo patriot semuanya, kembali lagi di podcast The Hit 23.66 FM. dan di episode kedua kali ini dengan saya, host yaitu Dimas alias Furkan, Dan saya El Gibran. telah mengundang yang hasil dari spoiler kemarin di episode 1, guru muda di SMP Darul Hikam. Guru terfavorit katanya. Alhamdulillah. Guru apa ya? Kece-kece Spektakuler yang adalah Mr. Agung. Silakan Pak. Kenalkan. Sip. Oke, perkenalkan saya Bapak Agung Muhammad Akbar. Saya selaku guru Al-Quran di SMP Darul Hikam. Dan saya diundang oleh kakak-kakak atau para pemuda yang ganteng ini, Kak Dimas dan Kak El. Oke, silakan Dimas. Jadi Bapak ini guru apa nih Pak? Guru Al-Quran. Quran. Jadi Quran doang. Quran Iya, doang. Al-Quran. Iya, Al-Quran doang. Kalau sekarang di amarannya guru Al-Quran. Bapak kuliahnya dulu di mana sebelum ke SMP gitu? Masuk. Bapak kuliah di jurusan IPAI di UPI. IPAI, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, rata-rata guru DH tuh dari UPI. Karena Iya, emang betul UPI, sekali. UPI ya tempat guru-guru di sana. Atau enggak, jangan-jangan DH ini punya UPI jangan. Tidak. Termasuk Pak Adit juga tuh alumni UPI. Ada Pak siapa lagi dari UPI? Aryan. Tahu nggak? Nggak, bukan. Pak Aryan dari ITB. Wih, legendaris. Bu Enda, ada Pak Fikri, ada Pak Keren. Ikas, ya itu guru. Wow. Semua itu alumni UPI. Termasuk Bapak ini. Yang baru fresh graduate. Bapak lulus tahun 2022 bulan Juni. Kebayangkan belum setahun Bapak lulus? Berarti baru Berapa? Iya, baru. Terus bisa diceritain Pak gimana masuk ke SMP ini, apa sulit, apakah gampang? Sesulit itu kah Oke. menjadi guru? Jadi Bapak itu masuk ke SMP ADH itu kalau tidak salah bulan Agustus nih. Ketika itu Bapak nemu informasi dari sosmed. Karena Bapak baru ya, baru lulus, langsung Bapak cari itu. Kayak pengen langsung berkiprah gitu di dunia pendidikan gitu. Ada Darul Hikam, Bapak kan follow juga tuh karena tahulah sekolah yang favorit di Bandung itu salah satunya kalau tidak salah Darul Hikam gitu. Terus Bapak nemu dan akhirnya ikut tes lah dan Masya Allah peserta yang mendaftar saat itu jadi guru itu sekitar 600-an kalau tidak salah. Yang ke SMP itu ada 100 orang lebih lah. Dan wah saat itu tuh hampir kayak gimana ya? Ya pesimis ada tapi gak apa-apa berjuang gitu kan. Salah satunya Bapak lihat dalam kandidat-kandidatnya, gelarnya tidak main-main, ada yang S2, ada yang LC, tahu LC? Betul. Apa? Yang keluar dari luar negeri itu. Iya, lulusan Cairo itu, lulusan Mesir bahkan. Wah, apa di situ? Mr. Danis. Ya udahlah bismillah saja gitu. Alhamdulillah akhirnya beberapa tahapan yang harus Bapak jalani untuk jadi guru ini lolos dan alhamdulillah dapat diterima dan ditempatkan di SMP Darul Hikam ini gitu. Wah, Itu sih. keren Bapak ya berarti. Salah satu guru yang menginspirasi. Amin. Amin. Kan Bapak nih guru apa ya, Quran. Boleh kasih tips nggak Pak? Dan trik gitu gimana? Aduh, ini pertanyaan template Wah, kalau aduh, ketemu enggak. guru Al-Quran. Udah masuk tips lagi aja ini. Kalian Iya. tidak ingin tahu gitu apa gitu tentang Al-Quran dulu atau apa tentang profil Selain hobi gitu. Bapak. hobi. Kalau hobi kelihatan fisiknya Wih. seperti apa kayaknya? Anak Olga bang. Bina. Enggak. Apa kalau hobi main futsal, main Futsal. bola. Ayo gas kalau mau main futsal, main bola, ayo. Bapak fans apa Pak? Apa? Fans apa? MU. Nggak usah dibahas itu. MU. Persib, Bapak itu Persib banget ya. Bapak punya berbagai macam merchandise Persib di rumah. Dan kalau nonton Persib, misalnya ada Bapak tuh punya kerjaan sampingan dan kalau itu bentrok dengan jadwal Persib, Bapak tinggalkan kerja sampingan Bapak nonton Persib di TV, meskipun di TV gitu. Siapa? Iya banget. Utamakan nonton daripada kerja. Ya, karena Itu. kebahagiaan itu tidak bisa dicari. 2. Itu pesan dari Pak Agung. Oke, terus Selain main bola gitu, futsal. terus Selain futsal itu kalau nggak salah Bapak itu jago main gitar. kalau main gitar tuh masuknya bukan hobi tapi karena emang bisa dan Tampilan. keterampilan juga dan karena bosen mungkin dan di rumah ada gitar masa sih nggak dipakai gitu kalau lagi galau dikit tapi Bapak tuh emang lagi ngurangin yang namanya musik gitu karena kan seorang penghafal Quran atau ya guru Quran apalagi ya
Bapak tuh bukan menjauhi atau apa, tapi mengurangi musik gitu. Yang asalnya Bapak tuh di HP tuh MP3 itu bisa ratusan lah lagu-lagu, tapi sekarang Bapak ganti gitu dengan Jadi murotal. iya betul sekali. Masya Allah. Itu seperti itu. Yang tadi deh Pak, lanjut gimana tips dan trik agar kita bisa lebih dekat Al-Quran gitu, dulu Pak? apa itu? Oh, tips and tricks agar dekat dengan Al-Quran. Ketika kamu pengen dekat atau kenal dengan seseorang, apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Nah, Iya, kenalan kan? Lihat Al-Quran, buka gitu, baca gitu. Kenal Umar bin Khattab? Nah, Kenal dari mana? nggak kenal tapi tahu. tahu. Oke, Umar bin Khattab dahulunya kan jahiliyah kan? Sangat. Jahiliyah, sangat jahiliyah. Ketika Allah berkehendak ingin memberi hidayah kepada Umar bin Khattab, cukup dengan surat Toha saja, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, yang ia baca dari adiknya sendiri, ia langsung bersyahadat. Ia langsung yang asalnya jahiliyah menjadi khair ummah. Dia tuh Umar tuh kepo gitu dengan isi Al-Qur'an. Kenapa sih Al-Qur'an ini? Kenapa sih ada orang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kampungnya bahkan untuk membela Al-Qur'an ini gitu. Kan Fatih adiknya kalau nggak salah namanya siapa ya, Bapak lupa lagi. Pokoknya ketika Al-Qur'an itu ingin direbut dari adiknya ketika oleh Umar, adiknya itu melindungi gitu. Pasti Umar berpikir, ada sesuatu nih. Kenapa sih Al-Qur'an ini dijaga terus nih? Sampai aku yang najis ini, kata Umar, nggak boleh pegang Al-Quran. Karena ketika itu Umar bin Khattab ketika mau pegang Quran oleh adiknya itu disuruh mandi terlebih dahulu. Gitu. Makanya ketika kita ingin dekat sama Quran, ya kenali dulu gitu. Buka, baca juga jangan sekedar tilawah, tapi lihat, dalami maknanya, dalami artinya gitu. Baru ketika nanti kalian mulai dikit-dikit belajar, oh ternyata seperti ini ya Al-Quran teh. Ternyata inilah petunjuk yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para umatnya untuk kita sendiri jalani. Ternyata hukum-hukum tuh Allah itu mudah ternyata untuk dijalani, itu tidak ada yang menyusahkan gitu. Dan Al-Quran itu sendiri yang mukjizat gitu bagi Nabi Muhammad gitu. Ada lagi? Jadi kalau kita mau lebih dekat dengan Al-Quran itu harus perlahan-lahan gitu ya, Iya, Pak? jelas harus perlahan-lahan dan harus mulai dari hal kecil terlebih dahulu gitu. Mulai dari baca 1 ayat 2 ayat. Kalian kalau misalnya kalian pengen betah baca Qur'annya, perbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kalian gitu. Setelah diperbaiki, indahkan lagi bacaannya gitu. Insya Allah bakal betah baca Qur'an. Sok dibanding kalian ketika baca Qur'an adanya itu aja gitu, flat gitu. Itu bakal kalau 1 halaman juga udah enak lah bahasanya mah gitu. Kita agak mungkin betah kalau bacaan Qur'an kita gitu-gitu aja gitu. Tapi kan banyak juga Pak yang baca Quran karena terpaksa gitu. Terpaksa seperti apa maksudnya? Disuruh orang tua, disuruh guru. Iya, Tugas sekolah gitu. ya gitu ya. Tapi namanya pendidikan ya mulai dari proses yang akhirnya yang awalnya dipaksa menjadi terbiasa nantinya. Dan oke lah untuk usia saat ini mungkin kita belum tertarik nih. Bapak juga sama tertarik di Al-Quran, bukan tertarik di Al-Quran ya. Pokoknya mau belajar memperdalam ilmu Al-Quran itu di usia SMA kalau nggak salah. Jadi waktu kalian tuh keren ya. Untuk saat ini kalian yang masih SMP, kalian sudah belajar Al-Quran, sudah mulai menghafal beberapa juz. Kalau Bapak tidak, Bapak kayaknya umur kalian masih hafalan tuh mentok di Al-Bayyinah. Coba bayangkan, Al-Bayyinah kan tahu kan? Susah banget ngafal tuh gitu. Dan pada akhirnya Bapak ketika tumbuh dewasa kan, mulai banyak belajar dan banyak tahu juga, akhirnya Bapak tuh tertarik sendiri gitu. Dan hidayah itu benar dicari teman-teman, hidayah itu dijemput sepertinya. Jadi jangan Nunggu. Pak saya mah belum mood baca Quran, kenapa? Ya karena belum dapat hidayah aja Pak. Nah gitu, tapi jangan gitu, tapi dijemput hidayah itu. Bapak tuh dulu waktu SMK tuh PSK, tau PSK? Gak tau ya? Apa tuh, Pak? PSK itu pemuda suka kajian. Masya Allah. Jangan mikir yang aneh-aneh. PSK itu pemuda suka kajian. Jadi Bapak dulu ketika boomingnya pemuda-pemuda hijrah, kamu tahu nggak? Kalian udah lahir belum? Oh udah ya? Bapak SMA 2017 2018.
Nah, 2016 lah. Nah, di saat itu sudah banyak tuh dai-dai muda seperti Ustadz Hanan Ataki tahu. Ada siapa lagi ya? Kayak Kori Muzamil Hasbullah dan lain-lain. Nah, saat itu kayaknya ngena banget tuh kayak ceramah Ustadz Hanan ke hati anak-anak muda gitu. Bapak tuh kepo kan? Berangkat saja ke kajian, akhirnya banyak dapat insight yang baru, pencerahan yang baru, dan akhirnya mulai tertarik belajar Al-Quran itu dari situ sebenarnya. Dan masuk IPAI juga awalnya Bapak tuh basicnya anak SMK, tahu SMK? Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi Bapak itu dulu tuh diplot oleh orang tua Bapak atau diarahkan untuk jadi seorang arsitek sebenarnya, bukan jurusan agama. Tapi ketika itu qadarullah Bapak juga tetap ingin berikhtiar jadi seorang arsitek, tapi di sisi lain Bapak punya alternatif kedua yaitu guru PAI, guru agama. Dan yang lebih keterima adalah PAI. Dan akhirnya Bapak milih jalan PAI karena ya ini sudah jalan ikhtiar dan mungkin ini merupakan hasil doa dari orang tua Bapak sendiri yang setiap malam itu mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bapak tahajud. Bapak suka lihat ketika Bapak nonton MU gitu ya. Malam-malam ya. Bapak malam-malam nih bangun nih. Lihat orang tua lagi sholat malam nih. Bapak tuh suka bukan kasihan, bukan kasihan ya. Insya Allah ternyata orang tua saya gitu segininya gitu demi mendoakan anaknya, dan betul doa orang tua itu sangat diijabah teman-teman. Jadi kalau Dimas dan El pingin sukses minta doa orang tua gitu. Ketika orang tua lagi doa tahajud, Bapak kasihan kan lihatnya, Masya Allah, akhirnya Bapak tidur lagi biar nggak lihat. Berarti dengan Bapak melakukan cara-cara melihat orang tua tahajud itu udah cukup tersentuh berarti kan Pak ya. Itu bisa cukup gak Pak buat jadi motivasi? Oh jelas atau motivasi itu ya orang tua salah satunya. Kenapa jadi guru Al-Quran, jadi guru agama, salah satunya karena orang tua ya. Karena kan kita tahu ya ada satu hadis 3 amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal jariah. Jadi ketika nanti orang tua Bapak sudah meninggal, Bapak sudah bisa mentransfer gitu pahala dari apa? Dari ya amal soleh yang Bapak lakukan sendiri gitu. Seperti itu motivasinya. Jadi cara berbakti kepada orang tua itu minimal mendoakan. Kedua, ya jadi yang soleh gitu. Jadi anak tuh yang soleh gitu. Kenapa? Karena orang tua kita itu yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita gitu. Masa kita nggak balas baktinya gitu. Dan kalian kan di DH ini kan orang tua kenapa memasukkan kalian ke sekolah ini? Karena pengen kalian tuh jadi anak-anak yang soleh gitu. Yang orang tua kalian tuh udah bayar mahal-mahal, tapi ketika di sekolah misal anak-anaknya tuh nggak belajar agama, nggak dididik agama gitu. Terus nanti ketika besar mendoakan saja nggak bisa gitu. Sholat susah, dirugi kan orang tua. Nah makanya di sini tuh hebat gitu, masya Allah. Agama dan ilmu-ilmu yang lainnya itu seimbang gitu. Apa sukanya di situ seperti itu gitu. Tapi banyak juga Pak yang katanya kalau diajak ngaji tadarus gitu memang kurang motivasi. Ya mungkin karena itu tadi belum mengenal yang namanya Al-Quran itu. Bapak sendiri ya bukan di usia kalian sih mengenal Al-Quran itu, di usia kuliah atau di usia SMA mau kuliah gitu. Bapak cari sendiri gitu. Ternyata banyak keutamaannya. Kalau kalian bedah buku atau hadis-hadis tentang keutamaan baca Al-Quran itu, wah masya Allah banyak sekali gitu. Salah satunya kan satu huruf itu dengan setara dengan 10 kebaikan. Bayangkan gitu coba. Alif lam mim saja 30, apalagi dzalikal kitabul la raiba fihi hitung. Nah, banyak pokoknya ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus jadi motivasi kita, karena kita itu hidup itu bukan untuk mati tapi untuk hidup juga. Karena kan setelah kematian ada kehidupan yang baru. Betul? Siapkan Nah, iya, bekal orang yang mau mudik saja bawa bekal nggak? bekal uang. Kita yang nantinya bakal mudik ke kampung akhirat, masa nggak bawa apa-apa? Cuma bawa badan. Nah, itu yang harus jadi motivasi, karena kita itu sejatinya perlu beramal, perlu menyiapkan bekal gitu untuk kehidupan kita nanti di akhirat.
yang pilihannya ada dua, surga atau neraka. Sok mangga mau milih yang mana? Sudah jelas. Sudah jelas. Tapi Surga kan? susah, ya. Iya. Tidak susah. Caranya ya itu. Jangan mager. Iya, maksudnya beribadah kepada Allah, taati orang tua, ya tidak usah macam-macam gitu. Yang lain-lain gitu aja. Karena sok apa tanya ini? Mahalan mana ibadah dan maksiat? Sholat perlu bayar gak? Tapi kalau kita misalnya pengen minuman keras harus beli, bayar Bayar. berapa? Mahal. Ke klub bayar? Bayar. Oke, mahalan mana maksiat dan ibadah? Iya. Kan? Jelas kan? Sangat Itu motivasi. Dan sekarang kita punya games, Pak. Waduh, games apa nih? Oleh kakak ketua MBK. Oke. Tanya apa ya, kayak kita berdua, Pak, beradu Oke. adu ilmu pengetahuan soal Islami gitu, Aduh. dengan dijurikan oleh L. L, Ya, siapa? ngasih soalnya gitu. Oke, ini jurinya walaupun dalam jaket yang sama tapi adil kan? Siap kayaknya. Gimana? Ini gimana ini? Cepet saja. Ayo. Siap. Sebenarnya ini Dimas melawan yang sudah hebat ya. Wah, tidak. Lawan suhu. Yang namanya games itu untung-untungan sebenarnya. Oke, langsung aja kita masuk ke ronde game. Jadi aku udah nyiapin buku, nyiapin kertas, sama nyiapin Al-Quran. Jadi bakal ada 3 ronde, dan di satu rondenya itu bakal ada 5 pertanyaan. Jadi kita mulai di ronde 1 dulu, yaitu ronde benar atau salah. Oke, kita mulai di nomor 1, yaitu surat Al-Qari'ah adalah surat ke-101. Apakah benar atau salah? Pak Dimas jawab benar dan Pak Agung jawab benar juga, dan jawabannya adalah benar. Al-Qari'ah adalah surat ke-101 dalam Al-Quran. Sip. Jadi kalian benar-benar. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu Rusia adalah negara dengan zona waktu terbanyak. Benar atau salah? Waduh. 1, 2, 3. Salah. Salah. Jawab dua-duanya jawab salah. Ya. Jawabannya adalah salah. Jadi kalian benar-benar lagi. Masih bisa. Masih easy lah ya. Insyaallah. Enggak ya. Ini kok masuknya sini ya? Iya. Kirain Al-Quran semua. Enggak, Pak. Ada Jadi biologi. ini pertanyaan nomor 3 rada-rada aneh emang. El Gibran adalah anak pertama, benar atau salah? Aduh, Dimas curang dong, udah tahu. 1, 2, 3. Dan jawabannya Pertanyaan kekeluargaan. apakah aku anak pertama? Dan jawabannya aku bukan anak pertama, jadi jawabannya salah. Sip, alhamdulillah Pak Aman. Jadi berdua benar. Nomor 4, Oke. kita masuk. Al-Ma'arij terdiri dari 44 ayat. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke. Kayaknya kalian berdua nih kurang tepat soalnya Oh, iya. jawaban itu benar. Oh ya? 4. Ya dapat 6. Apa 48. tahunnya 46? 44. Oke, berarti. Apa? Oke. Kita masuk ke nomor terakhir di ronde pertama, yaitu surat ke-71 di Al-Quran adalah surat Al-Jin. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, benar dua-duanya. Soalnya Al-Jin itu bukan surat ke-71. Oke, sip. Di suatu apa? Itu Nuh kalau masih tidak salah. Nuh, pasti. 72 aja. Dan kita masuk ke ronde 2, yaitu ronde Poinnya berapa? Poinnya sama dong. lupa Tiga. itu. Dan kita masuk ke ronde 2, yaitu ronde sambung ayat. Tiga sama kayak ini ya. Semua ayat nih. Semua ayat. Jadi kita masuk ke ronde 2, yaitu ronde sambung ayat. Di sini aku udah nyimpen Al-Quran dan aku bakal nyebutin sebuah ayat, dan Dimas dan Pak Agung harus menyambung ayat itu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Absaruhal khasyiah. Aku. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Benar, tepat sekali. Kita masuk ke nomor 2. Apa ya? Kira-kira apa ya? Oke nih. Nih.
Kadzalika naf'alul bil mujrimin. Aku. Boleh. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Benar. Apa coba al-mutaffifin? Bukan. 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 Wailul lil. Bukan. Apa lagi ya? Terus? Nah, yang nomor 3 Nah, nih. itu ya pakai itu aja lah. Kalla wal qamar. Kallala wazar. Salah. Salah. Aku. Walaili id adbar. Benar sekali. 3 salah. Benar. Maaf. Sedang mode tidak serius. Ini kita masuk ke yang berempat. Apa ya kira-kira? Agak Ini. bisa. Bismillah. Wa ma khalaqaz zakara wal unsha. Oke, Dimas. Inna sa'yakum lasyatta. Benar. Kita masuk ke yang terakhir. Ya udah kalah tuh. Terakhir. Poinnya 1000. Enggak. Kirain poinnya 1000. Ya. Apa ya? Yang cari dulu nih, biar bagus. Oh, ini. Saya zakaru may yakhsha. Coba, ayo. Waya tajan nabuhal asqo. Benar, benar. Oke, sip. Jadi disambung ayat ini skornya berapa nih tadi? Aku nggak hitung. Ya deh, Pak. Aku 3, Dimas 2. 3-2. Ya Jadi deh, Pak. di sini Pak Agung unggul. Oke, sip. Masih ada season 3 Dimas, masih ada waktu untuk menyusul. Tenang. Dan kita bakal masuk ke ronde terakhir dari game ini, yaitu ronde esai. Jadi Selesai. kedua peserta ini bakal dikasih kertas dan aku nanti bakal ngomong soalnya, nanti mereka jawab di kertas ini. Ini soal yang biasanya ditakutin oleh siswa-siswa ya. Karena soal esai kan. Ring. Iya. Tapi nilainya lebih gede berarti kan kalau saya. Enaknya tuh apa? Bisa ngasal. Ini 5 belum? 5, jadi 5 kertas per Kelas? Oh, kuliah per orang. Jadi satu soal itu bakal jawab kertas ini. Yang menang dapat apa? 4, 5. Yang menang dapat apa, Kak? Tanya ke KKMPK. Dapat apresiasi katanya. Sebangga-bangga. Jadi kita mulai ke ronde 3, yaitu ronde esai. Mulai nomor 1. Ini rada emang melenceng dikit. Rumus frekuensi dalam fisika adalah Aduh, frekuensi ya. Ya cuma gravitasi. Frekuensi itu F ya. Itu tekanan. sini bakal diberi waktu untuk berpikir. Think. Oke. Kok asal ya ini? Dim, selesaikan dulu. Nanti boleh tunjukkan. P per A. Oke, udah jawab dua-duanya. Jadi coba aku tunjukin ke kamera jawabannya apa. Dimas itu apa, Dim? F P per A. Sebenarnya P per A. Dan Pak Agung itu F N per T. Dan jawaban yang benar adalah F N per T. Jadi N per T gini kan? N besar atau? Alhamdulillah. Ya deh, Pak. T-nya T kecil? T-nya T Apa-apa. kecil. N-nya sebenarnya Oke. N kecil sih, Pak. Oh, N kecil. Fisika sama aja. Dan kita masuk ke soal nomor 2. Islaminya dari mana? Ini papan catur memiliki kotak bidak sebanyak Oke. Alah, asal. jawaban Dimas dan Pak Agung. Dimas berapa itu? 64. 64 dan 80. 80 dan yang benar adalah Dimas. Wih, 64. Ini di konsep sepertinya ini. Ini aku Eh, dicurangi bisa, terus bisa. ya. kita masuk Ada ke pancatur. soal nomor 3. Islamnya dari mana? Arti dari surat Ar-Rum adalah Pak Agung banget ya. Oke, sudah. Dah? Boleh jawabannya? Bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Jawaban dua-duanya benar. Di Bangsa Romawi. Kita masuk ke nomor 4. Waduh, apa nih? Surat Al-Baqarah ayat 18 mengandung arti dan pemahaman mengenai
Boleh dibacakan dulu sama saya ini. Oke, sok baca. Nggak usah deh. Dia harus dibacain atuh. Boleh. Ayat berapa tadi? 18. 18. Ayo. Bukan 18, 183. 18, bro. Ya udah. Masa sih 18? Emang ada 3? Jadi kuisnya udah sampai sini dulu. Semua pertanyaan udah dibacain dan Dimas dan Pak Agung sudah sangat baik melaksanakan games ini. Overall, pemenangnya dong. Menangnya adalah Pak Agung sih. Keren. Pertanyaannya bagus. Dan sangat kompetitif ya Dimas ini. Tidak mau kalah juga. Tidak mau mengalah juga. Harus. Ayo. Oke. Overallnya sudah didapatkan pemenang dari Pak Agung. Saya kalah ya nggak apa-apa. Terima kasih. Dan mungkin dalam topik yang kali ini cukup apa ya? Agama Apa banget. itu? Inspiratif dan mengena gitu tentang pelajaran Al-Qur'an. Dan mungkin sekian dari podcast The Here 23.66 FM kali ini. Dan saksikan kembali nanti stay tune di episode ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.